Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di FM Channel. Kita ada di segmen Sowan Silaturahim Ngobrol Tambah Wawasan. Nah, berbicara tentang seorang wanita, terlebih juga seorang pengasuh pondok, juga seorang pendakwah, mungkin yang ada di pikiran kita semua ya tentunya tidak jauh dari kehidupan yang bersifat religius atau agamis lah ya. Tapi kali ini saya punya seorang narasumber yang beliau adalah seorang pengasuh pesantren dan juga seorang pendakwah ya. Tapi punya satu talenta yang unik. Nah, apa talentanya itu dan juga siapa narasumber kita kali ini? Jadi tetap stay tune di FM Channel. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau, Ibu Nyai Afifah. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah disambut. Ya. Meskipun kemarin sudah cukup lama sebenarnya saya menghubungi dari Ibu Nyai ini untuk bisa ya sekedar bincang-bincang di Sowan ini ya, silaturahim ngobrol tambah wawasan ya. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau ya akhirnya saya diberikan waktu untuk bisa ya sekedar ngobrol-ngobrol aja lah. Oke, niki Bu Nyai mungkin sekedar sebagai sebuah awalan lah ya, kita basa-basi dulu. Mungkin saya pengen tahu tentang pondok ini Quantum Kolbu ya. Ya. Itu sudah sejak kapan ini pondok ini berdiri itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini pondok kami, Pondok Pesantren Ta'limul Quran Quantum Kolbu, kehadiran Mas Ahmad Yani dari acara Sowan ya. Sowan, silaturahim ngobrol tambah wawasan. Ya. Alhamdulillah, semoga silaturahim ini barokah dan salawat salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan umat yang akan kelak mendapatkan syafaatnya. Ya, matur nuwun Mas Ahmad Yani yang pada pagi hari ini bisa hadir untuk silaturahim di pondok kami. Pondok ini namanya Pondok Pesantren Ta'limul Quran Quantum Kolbu. Ya. Jadi pondok ini resmi berdiri itu kemarin Oktober lah Mas. Iya. Jadi bulan Oktober 2021. Jadi baru berapa bulan ya. Iya. Jadi dari peletakan batu pertama itu bulan Oktober. Oktobernya 2020. Iya, 2020 ya. Iya, 2020 peletakan batu pertama bulan Oktober. Pembangunan saya Januari ya. Pembangunan Januari dan berapa bulan ya, alhamdulillah 4 bulan 5 bulan lah ya, saya pindah ke sini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Ramadan kurang 1 minggu saya pindah ke sini. Yang tadinya saya di Pondok Pesantren Darus Sa'adah. Dan alhamdulillah karena ijob sudah turun, izin operasional pesantren sudah turun, dan yayasan kami juga sudah diakui dan pondok pesantren juga sudah disurvei langsung oleh Kemenag Kebumen. Akhirnya kami beserta santri sudah mulai aktif kegiatan dan sudah di sini resmi itu kemarin bulan Syawal. Jadi ya dari Syawal sampai sekarang berarti berapa bulan ya? Syawal itu bulan apa sih kemarin? April apa ya? Ya pokoknya bulan Syawal sampai sekarang. Alhamdulillah ya, mohon doanya dari semua pihak, dari para ulama semuanya. Semoga pondok kami barokah, pondok kami dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kami semua diberikan kesehatan dan istiqomah. Dan pondok kami sekarang ada santri putra itu baru 17 Mas. Mohon doanya semoga
Amin, amin. Dan kalau putri ada 100 oh, lah, iya, ya. iya. Kurang lebihnya itu, dan ya seputar apa kami niat untuk syiar Quran, karena visi misi pondok kami kan membumikan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat begitu. Jadi, fokusnya Al-Quran ya. Jadi ya mungkin itulah ya seputar pondok kami mohon doanya semoga pondok yang baru lahir ini pondok yang baru lahir ini bisa manfaat untuk masyarakat, untuk masyarakat sekitar khususnya dan umumnya, untuk agama Islam lah begitu, dan untuk Quran. Semoga saja bermanfaat untuk banyak orang lah ya, untuk banyak kalangan juga. Termasuknya juga cukup bagus maksudnya untuk sebuah pondok pesantren yang baru sudah ada 100 lebih santrinya itu. Coba ibaratnya sebuah awal yang cukup bagus. Sebenarnya beribunya ini sebenarnya kondisinya sedang kurang sehat. Saya sendiri baru tahu ini tadi, jadi agak kurang merasa enak juga sih, makanya kok lagi kurang sehat kok kita ajak bikin konten, tapi asal jenengan nyaman aja kayak gini wawancara dengan orang yang lagi batuk. Memang ya Allah memang suhunya seperti dari Ibu Nyai Afifah ini sendiri kan selain sebagai pengasuh juga sebagai ikut di Jamiyah yang CP3M. Yang itu apa itu? Jamiyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligh. Iya. Nah, tapi di sini kita nggak akan ngobrol jauh tentang pengasuh pondok dan juga pesantrennya, karena mungkin belum banyak yang tahu bahwa Bu Nyai Afifah ini punya satu talenta yang itu saya rasa unik, sehingga kenapa saya berpikir ini perlu untuk kita angkat. Karena sebagai seorang wanita, kemudian juga sebagai bisa dikatakan pengasuh pondok juga, itu mungkin masih masih biasalah kalau pengasuh pondok kemudian berdakwah dan ibaratnya melakukan kegiatan bersifat agamis. Tapi ini ada satu yang unik, beliau ini punya satu talenta, yaitu bisa mengarang atau menciptakan lagu. Nah, itu yang kemudian menjadi satu hal yang saya rasa perlu untuk diangkat, karena poin utamanya adalah di sini adalah beliau adalah seorang wanita, kemudian juga pengasuh, tapi masih sempet-sempetnya itu bikin atau ngarang lagu. Nah, ini sebenarnya untuk kemampuan atau talenta dari Bu Nyai ini untuk bisa mengarang lagu itu sebenarnya sudah sejak kapan itu? Sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa Mas Ahmad Yani, karena memang lingkungan kami udah dari kecil ya. Karena memang abah saya itu pecinta musik. Penyanyi pun Romo Keji Mamuzani pun Yamin itu memang sudah ajarkan kami dari kecil itu sudah biasa oret-oret kayak gitu. Begitu, jadi ketika apapun abah, kalau dulu kan belum ada musik ya, belum ada rebon, belum ada hadro, belum ada apapun lah. Tetapi memang semua apapun yang abah saya, kalau apalagi kalau bulan Ramadan itu kan ngaji kilatan kitab itu. Kitab yang tebal-tebal kayak gitu. Itu pasti abah saya itu menyelingi dengan sholawat gitu ya. Dan spontanitas semua gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang luar biasa juga Mas Ahmad Yani, karena saya misalnya menciptakan syair kayak gitu ya cuma oret-oretan kayak gitu aja gitu, nggak yang gimana. Ya mungkin seorang pengasuh itu mungkin ya semuanya mampu lah, semua mampu semuanya gitu lah. Ya hanya seperti itu. Waktu saya menciptakan Mars CP3M pun itu ya secara tidak sengaja juga, nggak yang gimana gitu, karena waktu itu 2016 ya CP3M berdiri, dan dari berdirinya CP3M itu 1 tahun lah kita kumpul, dan saya diangkat menjadi pimpinan harian pusat waktu itu. Dan ini karena ini sudah menjadi jamnya, ini apa ya yang harus langkah awal waktu itu kan. Terus ya berarti kita bikin Mars gitu, Mars untuk penyemangat organisasi. Ya udah monggo lah Bu Afifah gitu ke saya. Saya waktu itu bukan merasa saya mampu, enggak, cuma ya karena biasa oret-oretan aja gitu, di depan teman-teman juga langsung oret-oretan. Ya insya Allah lah gitu kan, insya Allah kita itu. Ya udah gitu pulang terus kita oret-oretan lewat WA gitu. Ini bait
pertama seperti ini, kedua seperti ini, syairnya sudah disetujui semua ya udah. Dan karena saya banyak teman juga, karena saya punya banyak teman, jadi saya bisa akhirnya oret-oretan itu bisa menjadi sebuah lagu kayak gitu ya. Tapi kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya bisa mengambil 2 garis besarnya. Kenapa kemudian bisa punya kemampuan seperti itu ya? Pertama karena lingkungan dan juga ibaratnya sudah ada darah seni yang mengalir. Kemudian lagi tadi istilahnya dari ibunya sendiri menyampaikan itu sudah terbiasa bikin coret-coretan, berarti itu tidak bisa dikatakan sesuai seperti ungkapan bisa karena biasa. Jadi ya mungkin itu bagi ibunya mungkin biasa aja lah ya. Tapi terus terang saya yang mungkin awam musik dan mungkin juga beberapa orang yang lain yang masih awam terhadap dunia musik, yaitu satu talenta yang cukup apa istilahnya ya, bukan talenta yang biasa lah, makanya karena musik itu sendiri saya pikir itu lebih ke tentang rasa ya, maksudnya bagaimana kita bisa menyampaikan syair ini, kemudian ketika syair ini istilahnya itu disandingkan dengan musik itu bisa terjadi sebuah harmoni yang ibaratnya di telinga itu nggak kedengarannya itu asik lah, nggak kemudian fals atau gimana kan, atau mungkin musiknya sumbang atau syairnya aneh itu kan. Nah itu ya jelas butuh keahlian tersendiri kan. Ya mungkin bagi yang sudah terbiasa itu ya bukan hal yang luar biasa, tapi kembali lagi karena saya sendiri itu awam dan juga mungkin sebagian orang itu kebanyakan juga terhadap musik itu masih awam, ya itu menjadi sebuah hal yang apa ya, unik lah dan bisa dikatakan spesial lah. Nah mungkin sejauh ini sudah berapa lagu yang Bunyai ciptakan, Bu? Kalau untuk yang nasional, maksudnya kan ya itulah Mares, terus saya juga diminta untuk bikin Mares untuk Pondok Pesantren Pancasila, Solo Tigo. Saya juga sudah serahkan. Ya apa sih ya cuma itu sih. Semoga jadi jariah lah, bermanfaat kayak gitu aja. Kalau masalah di pesantren saya nih, Pataki Quantum Kolbu itu sudah dari dulu lah, waktu saya di Darus Saada juga. Jadi setiap ngaji itu pasti ada syairnya. Misalnya ngaji tafsir dari surat juz 30 misalnya, dari Anas, dari Al-Falaq, dari Ikhlas, Lahab, Nasr, terus sampai An-Naba. Itu semua setiap surat itu ada syairnya. Oh begitu. Dan juga saya ngajar kitab misalnya Safinah, masalah najis juga ada syairnya kayak gitu. Masalah ya fikih semuanya, akhlak, tauhid, itu memang ada setiap faslun, setiap bab, setiap surat itu ya, walaupun berapa kata ya pasti ada syairnya kayak gitu. Jadi ya enggak itu saya cuma kalangan santri saja ya. Kalau yang nasional yang sudah hak cipta itu Mares CP3M. Oh berarti sudah ada yang mendapatkan hak ciptanya ya? Iya sudah, dan saya juga suruh menciptakan syair lagi yang untuk versi Aisyah itu. Oh iya. Itu juga sudah digunakan di nasional. Sudah. Kalau kita bicara hak cipta ya, ini kita masyarakat awam ya. Kalau ada hak cipta otomatis ada royalti. Ya itu tidak lepas kita kalau kita bicara industri musik ya jelas itu kelarinya ke situlah, maksudnya seni kemudian ada hak cipta otomatis ada royalti lah. Kalau untuk Bunyai sendiri itu menciptakan lagu itu ada nggak kemudian ya nun sewunya itu ketika lagu ini dipakai di sini itu dapat royalti itu? Enggak Mas, kalau ini jam'iyah benar-benar jam'iyah perempuan pengasuh pesantren ya dan mubalighah. Ya kita kan bicaranya musik secara umum itu kan. Ya pasti ya dihargai lah beliau-beliau para pengasuh senusantara kan. Dan bahkan CP3M sudah ke luar negeri lah. Semua juga sudah memakai Mares ciptaan. Saya dan pasti beliau-beliau juga sangat menghargai dan menghormati. Tapi memang kalau saya memang lillahi ta'ala Mas, lillahi ta'ala itu bisa bermanfaat, itu bisa dikumandangkan di seluruh Nusantara, itu sudah
sesuatu yang alhamdulillah jariah untuk orang tua saya, untuk simbah-simbah saya kan, untuk guru-guru saya. Ya, ini hanya itulah Mas Ahmad. Satu hal yang cukup unik juga dan luar biasa sekali, karena kan ya kita kalau kita lihat seniman-seniman pada umumnya kan ketika dia punya lagu kemudian ya mungkin di cover atau kemudian dinyanyikan dengan tanpa seizin itu bisa jadi suatu problem ya. Ya oke lah, mungkin itu istilahnya ya hak mereka untuk kemudian menggugat, oh ini karya saya kok dipakai nggak dengan izin. Tapi ya ibaratnya kemudian dari Bunyai kemudian ibaratnya memberikan suatu kebebasan menjadikan sebagai sebuah jariah, yaitu ya bisa dikatakan nilai plus dari seorang seniman. Saya bisa mengatakan Bunyai selain sebagai pengasuh juga seorang seniman juga. Ya, saya nggak sampai kelas seniman Mas, bener. Cuma saya suka gitulah oret-oretan. Saya juga PPTQ pondok kami juga sudah punya mares. Itu pun sangat singkat lah. Pada malam itu bulan Oktober saya juga suka, cuma oret-oretan cuma hanya 5 menit saya bikin oret-oretan. Saya teliti kok kayak udah pas kayak gitu aja. Saya langsung ke makbaroh orang tua gitu kan. Waktu itu memang pas waktu itu hari lahir saya, kalau saya kan hari Ahad ya saya lahirnya. Baru waktu itu malam Ahad saya oret-oretan kayak gitu, terus hari Ahadnya saya sowan ke orang tua gitu. Ya cuma kayak gitu aja, 5 menit, nggak ada 5 menit. Saya sowan ke dan mohon izin ridho untuk digunakan di santri mares ini. Tujuannya memang untuk penyemangat ya, untuk ya sebenarnya kalau mares saya menganggap doa aja lah. Doa itu karena penyemangat dan doa gitu. Dan alhamdulillah kalau waktu mares JP3M itu saya masih dibantu oleh teman-teman luar, teman-teman sendiri ya. Tapi alhamdulillah kalau yang mares pondok pesantren, alhamdulillah sudah ada santri yang bisa musik. Ada santri putra Kang Mahfud Hasibi itu udah bisa. Jadi saya bikin syair, monggo dipelajari dan bikin untuk mares kita. Dan alhamdulillah dalam waktu tidak ada 1 minggu lah, 3 hari itu udah jadi gitu. Dan sudah selaras saja, saya sudah pas musiknya, dan alhamdulillah di hari santri kemarin launching dan sudah digunakan untuk santri. Itu kalau bukan orang yang ibaratnya terbiasa dengan musik nggak gampang 3 hari. Saya mungkin bahkan sebulan saya nggak bisa mungkin kalau saya loh ya. Tapi terlepas dari itu semua, dari Bunyai sendiri ibaratnya ada nggak mungkin sedikit ilmu atau pengetahuan tentang musik yang itu mungkin bisa menjadi sebuah pemandu untuk membuat enggak sih, saya itu nggak punya keahlian apapun Mas. Bener Mas. Makanya ketika saya ditanya kok bisa seperti ini, saya juga nggak tahu gitu loh. Saya nggak bisa menerangkan. Karena kalau saya ngaji tafsir misalnya ya, saya ngaji tafsir Ibris, misalnya saya ngaji Ibris atau Jalalain, 5 menit sebelum ngaji atau 3 menit sebelum ngaji gitu, saya nggak pernah persiapan yang gimana gitu loh Mas. Kadang 3 menit atau 5 menit sebelum ngaji itu oret-oretan gitu loh. Terus akhirnya nanti ngaji saya keserahkan. Dan setiap saya oret-oretan pun ya saya sudah serahkan ke santri, monggo dibukukan, jangan sampai dilupakan, jangan sampai dibuang kayak gitu ya. Saya sendiri ya lupa kadang Mas. Bener Mas. Jadi saya nggak punya ilmu yang bagaimana gitu, cuma ibu punya ini, sholawat ini, monggo nanti organ atau hadroh dari santri ngiringin, gitu aja gitu ya. Dan nanti terciptalah sebuah sholawat kayak gitu aja lah. Terus jadi kan mungkin spontan ya. Kalau dari dulu sendiri kan sebenarnya kalau di dunia pesantren mungkin mengajar atau dakwah dengan lagu itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Makanya bukan dari para ulama-ulama terdahulu, para wali pun juga menyampaikan ilmunya itu juga dengan lagu juga ya. Nah, kita mungkin akan sedikit ngobrol ke yang lebih luas lagi dan agak berat ini ya Bu. Kita mungkin bisa lihat secara global sekarang lah, terutama sekarang dengan perkembangan medsos itu banyak kemudian orang-orang itu yang saya nggak tahu dia punya keilmuan yang cukup atau tidak, bisa menyampaikan sebuah pendapat bahwa non sewunya musik itu haram. Musik dan agama itu sesuatu yang bertentangan. Tapi realitasnya di perdesaan saya sendiri sangat
ibaratnya sangat familiar ketika seorang mubalik atau seorang penceramah itu menyandingkan dakwah dengan lagu, bahkan dengan musik. Ada musik hadroh, ada mungkin yang masih islami, tapi ada yang lebih mungkin kontemporer lagi, musik dangdut lah. Nah, ini kan ibaratnya sekarang kita bicara kenyataannya, realitasnya ada dua pendapat yang berbeda, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, saya mungkin pengen tahu pemikiran dari Bunya sendirilah, pendapat dari Bunya tentang bagaimana antara musik, agama, dan dakwah itu kira-kira perlu dipertentangkan atau kemudian bisa jalan bareng gitu. Kalau menurut Bunya gimana? Ya, kita sih tidak membicarakan yang mengharamkan musik juga gitu ya. Tetapi memang selama itu dakwah itu kan ya mungkin dari NU lah ya, dari dulu Kiai Hasyim penyanyi pon Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dulu juga ya mengharamkan juga kan ya begitu kan rebana kayak gitu ya, dan seterusnya. Itu memang kondisi pada waktu itu kan kondisinya pada waktu itu karena memang beliau seperti itu. Tetapi kan berjalannya waktu, para ulama-ulama juga ada penyanyi pon Haji Maimun Zubair yang pertama kali menghalalkan drum band itu juga beliau ya. Karena pada waktu itu perang dengan Belanda lah ya, dengan orang-orang kafir. Orang kafir punya segalanya untuk merekrut agar cinta agamanya atau cinta seperti itu. Mengapa Islam hanya dengan seperti ini? Padahal kita juga harus bagaimana orang itu bisa cinta Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin musik itu yang mengharamkan juga mungkin kondisi begitu ya, karena ada madorot, yang dialami oleh para yang mengharamkan itu. Dan juga musik bisa untuk dijadikan ajang dakwah juga kita dengan tatanan-tatanan tertentu lah begitu. Karena dulu waktu saya kecil gitu Mas, saya sudah biasa bermusik karena saya sudah lagu-lagu itu dulu saya seneng gitu. Waktu itu pernah saya satu malam saya bisa apal Ebit GAD Mas, karena saya cinta Ebit GAD ya. Itu abah saya gini, iya ora papa tapi ora susah diterusaken begitu ya. Jadi sing sholawat biasa begitu. Jadi memang ketika hal musik itu menjadikan kita takorub lah kepada Allah, kita bisa menikmati keagungan Allah. Karena waktu itu kan ibu saya almarhumah juga senang sama Ebit GAD. Itu karena banyak di situ pesan-pesan lah ya kayak gitu. Jadi saya tapi takutnya gini, kalau kamu nanti diteruskan mis ono bagiannya gue gitu kan. Jadi kamu sholawat aja, sholat sing biasa-biasa baik. Berarti lebih ke mengarahkan. Iya, mengarahkan gitu. Jadi akhirnya saya kalau memang diteruskan ya memang orang tua saya memang seneng juga musik gitu loh. Tapi tetap ada koridor-koridor yang harus kita itulah. Ya semuanya punya niat. Innamal a'malu kembali ke niat ya. Kita niatnya untuk syiar, mengapa tidak? Kalau kita niatnya syiar, niat untuk agar orang mencintai sholawat, karena mungkin ajang itu satu-satunya untuk diterima oleh masyarakat untuk mengatakan bahwa sholawat ini penting begitu ya. Manasya sholat alaiya nasya tariqul jannah kan. Ketika kita lupa sholawat, kita juga akan dilupakan Allah untuk jalan ke surga mana gitu kan. Otomatis akhirnya orang itu akan cintalah bagaimana nanti. Dan sholawat itu juga banyak manfaatnya kayak gitu aja. Cuma sholawat yang diterima untuk zaman sekarang mungkin sholawat yang mengarah kepada musik-musik yang bisa kita lebih mengena mungkin seperti itu ya. Lebih mengena gitu. Ya terlepas dari itulah semua baik, semua tergantung niatnya. Mungkin selama ini saya kan sering melihat dari status di WhatsApp-nya Bunya ya, itu kan sering dakwah kemudian juga dengan musik dan lagu.
pernah nggak itu selama punya berdakwah itu ibaratnya tuh ada yang mengkritik atau bahkan justru menghujat itu, karena kan sekarang kita di masa yang begitu bebas sekali untuk menyampaikan pendapat itu kan, pernah nggak mengalami seperti itu? Ya untuk sementara ini sih masalah menggugat dan menghujat ya nggak ada sih Mas Ahmad Yani ya, cuma apa, karena memang saya dulu sudah dipesenin sama orang tua jangan sampai musik yang jadikan orang itu berpersepsi lain, misalnya dangdut gitu kan. Memang saya kan enggak. Teman-teman saya itu banyak memang, karena sementara mereka pada pinter dangdut, pinter pop, pinter rock gitu ya, untuk siarnya mengapa kita tidak. Ya teman-teman saya juga banyak yang mengundang itu. Tapi kalau saya memang nggak bisa Mas, nggak bisa, nggak. Waktu itu abah saya ngendiko seperti itu, akhirnya saya nggak begitu dalemin gitu lah. Pokoknya saya hanya sholawat sederhana, sederhana yang tidak seperti teman-teman. Kalau teman-teman itu termasuk apa ya, membidangi segala musik gitu. Kalau saya cuma sholawatan biasa. Jadi mungkin tidak ada yang ngendiko yang gimana. Cuma karena memang saya juga kalau dangdut saya juga nggak bisa, itu aja ya. Iya, seperti itulah. Mungkin kalau dangdut terlalu liar ya Bu ya. Nggak bisa. Mungkin kalau saya bisa, mungkin ada yang komen mungkin. Jadi memang saya di waktu itu bisa yang mana manusia ya sebenarnya punya kemampuan ketika kita dalami gitu. Tapi karena sudah nggak dapat izin juga lah gitu ya, sholat sederhana aja biasa. Yang terpenting kan menjadikan musik dan lagu itu sebagai media dakwah. Iya, cuma itulah media dakwah agar orang-orang tambah cinta kepada keilmuan lah. Kadang masyarakat sekarang begitu Mas Ahmad Yani, memahami tentang sholat saja ketika ada syair dan ada sholawatnya cepat masuknya. Saya juga begitu. Nah, gitu loh. Jadi apa ya? Cara di persen gini, misalnya tadinya hanya 20% yang bisa mengamalkan sholat dengan baik. Mungkin dengan musik kita berharap ya 50%, setidaknya 70% kan begitu ya. Kita siar lah untuk itu. Iya, dari syarat-syarat sholat misalnya kan, syarat-syarat sholat harus menghilangkan najis, hadas. Dengan sholawat, dengan syair mereka paham gitu. Dan ya itu dari keilmuan yang saya dalami gitu. Sementara ini masyarakat seperti itu. Jadi saya hanya berharap persenan untuk masyarakat menerima tentang hukum itu bisa lebih besar ya dengan sholawat yang mudah dipahami. Berarti musik itu sebagai ibaratnya untuk menunjang, benar biar menunjang, lebih mudah diterima. Nah, terakhir ini Bu, sebenarnya kalau mau banyak pertanyaan sangat banyak, tapi kita ya mikir durasi juga. Kedepannya, makanya masih tetap ingin berkarya atau mungkin punya istilahnya punya proyek jangka panjang pengen buat karya apa lagi gitu atau mengalir aja itu? Kalau saya itu memang mengalir Mas Ahmad Yani. Saya nggak pernah punya planning apapun. Jalani hidup selama hayat masih dikandung badan kan begitu ya Mas ya. Selama hayat masih dikandung badan, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk berkarya. Ya teruslah berkarya apapun itu, karena dulu pesan orang tua juga seperti itu, sebisa mungkin kita itu harus bisa harus serba bisa begitu ya, serba bisa maksudnya tidak hanya di rumah saja. Kalau di rumah saja mungkin mudah ya kita siar hanya ke santri, tapi kita lebih anfa'uhum linnas lah, mungkin lebih ke bermanfaat ke banyak lah, ke masyarakat, ke umat jamaah gitu. Ya saya setuju itu, karena bagi saya sendiri itu penting bagi kita untuk berkarya entah apapun itu ya, mau yang jalur musik atau mungkin yang lainnya, karena saya itu berpikir bahwa saya berkarya maka saya ada itu. Saya itu mengutip satu ungkapan dari
seorang filsuf, tapi saya ibanya saya modifikasi sedikit. Kalau aslinya kan aku berpikir maka aku ada, maka kemudian saya mengubahnya itu aku berkarya maka aku ada. Jadi intinya kita akan mungkin suatu saat ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia kan, jasad dan kita sudah tidak, tapi ketika punya karya maka karya itulah akan membuat kita akan selalu ada. Ya mungkin poin utamanya seperti itu ya. Itu harapan kita semua, intinya tetap berkarya yang jelas untuk bermanfaat semua orang itu. Iya memang gitu, jadi apa, berkaryalah yang ikhlas. Karena ketika kita berkarya ikhlas, walaupun kita mati, insya Allah karya itu terus hidup. Cuma itu aja lah. Oke, terima kasih Bunya, waktunya. Mohon maaf kalau mungkin mengganggu aktivitasnya. Terima kasih sudah diberi waktu. Alhamdulillah setelah sekian lama baru bisa sekarang. Semoga apa yang kita bincangkan, kita obrolkan pagi ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan dan inspirasi untuk banyak orang. Intinya tetap berkarya lah ya, semampu kita dan tetap bermanfaat. Oke, sekian obrolan saya dengan Bu Nyai Afifah di Sowan kali ini, dan jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe di FM Channel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.